Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan perlengkapan untuk mungkin menggunakan perkuliahan online atau YouTube, tapi yang sangat basic ya di sini, karena kemarin ketika saya posting di Facebook banyak yang bertanya, ya lebih baik saya buat videonya untuk saya jelaskan. Catatan di sini bahwa kualitas videonya ya seperti ini ya, tidak begitu bagus. Jadi kalau untuk facecam webcam biasa kalau dibutuhkan seperti ini ya wajar ya, masih bisa terlihat lah ya. Oke, dan ini memang kualitas dari rekaman itu lebih difokuskan ke audio kalau saya ya, dan untuk share screen. Oke, di video ini kita akan bahas hardware-nya ya yang digunakan. Oke, saya menggunakan kamera HP ya, yang kalian lihat di webcam. Nah, ini menggunakan kamera HP ya untuk membantu melihat kameranya ya. Oke, yang pertama dari audio dulu. Nah, ini saya bukan ya. Jadi ini ada mic, beserta filter, kemudian beserta lengan ini ya, lengan untuk pegangan mic, dan dicantolkan atau diletakkan di meja pojok. Kemudian juga beserta kabelnya ya di sini, yang saya masukkan ke mixer di sini ya. Entah namanya mixer atau soundcard ya, karena saya bilang mixer kan ada yang namanya soundcard. Oke. Untuk mic ini beserta kelengkapannya itu saya beli yang satu paket, karena saya sendiri agak males ya kalau beli satu-satu gitu. Memang lebih baik itu yang beli satu-satu, yang mereknya Tafware ya. Untuk tipe mic-nya BM800. Nah, itu ya. Untuk untuk mic ini ya kualitasnya seperti ini ya, mungkin bisa kalian lihat, atau mungkin saya yang masih belum bisa personalisasi lebih baik. Ini bisa ya cukup jernih lah kalau digunakan untuk mungkin conference, perkuliahan atau rapat ya, atau bahkan mungkin untuk membuat YouTube. Harganya mungkin sekitar 200 sampai 250 ribuan ya, satu paket itu sudah mic plus filter plus pegangan plus kabel ya, itu satu set. Selanjutnya yang kedua mungkin saya ke audio dulu ya. Ini mixer ya, mixer dia sama ya, sebenarnya mixer murah atau ya tidak terlalu mahal. Di sini saya menggunakan V8 Plus. Bedanya yang dengan V8 biasa itu sebenarnya hanya terkait dengan Bluetooth ya, dan akhirnya juga sebenarnya fitur itu tidak saya gunakan di sini, karena musik itu akan saya masukkan ketika saya mengedit video ya di akhir. Jadi ketika video sudah direkam baru saya edit di akhir, itu baru saya masukkan musik dan lain-lain. Nah, ini memang sangat berguna kalau ingin live streaming, mungkin ingin ada musik background dan lain-lain, itu bisa digabung di sini. Fiturnya cukup banyak ini ya. Saya coba misalkan kalau saya tekan elektro di sini, atau nanti saya buat review lengkapnya ya. Ini saya sederhana saja saya buat alat-alatnya, nanti saya coba buat review terkait dengan tempat ini. Harganya ya sekitar 200 sampai 250, saya lupa ya, karena saya belinya itu nyicil ya satu persatu, karena sebelumnya saya tidak menggunakan mic yang seperti ini ya. Nah, ini tidak menggunakan mic seperti ini. Mic saya menggunakan clip-on yang biasa, yang murah, yang harganya ya sekitar 10.000 lah ya, karena ini paket hemat untuk kita membuat mungkin YouTube atau yang lain. Oke. Selanjutnya di sini TV monitor ya, ini mungkin yang paling mahal kedua ya setelah laptopnya ya. Di sini monitornya saya tidak dipromosikan ya, ini menggunakan merek Samsung, tapi ini monitor sudah sangat lama ya. Saya lupa ini sekitar 32 inch mungkin. Nah, saya lupa ukurannya ya, silahkan diproses sendiri. Ini monitornya LED memang. Jadi ketika saya dulu pertama kali bekerja itu langsung saya beli monitor, karena ini untuk kerja ya, supaya lebih mudah ketika kalian menggunakan. Nah, ini misalkan bekerja menggunakan Word, Excel, itu kan jauh lebih besar layarnya itu monitornya ya. Kemudian dikoneksikan di sini ya di laptop menggunakan HDMI di situ. Oke. Selanjutnya ya mouse, keyboard ini standar ya, saya menggunakan yang menurut saya sudah sangat baik, menggunakan Logitech. Nah, ini juga umurnya juga sudah lama ya, ini terlihat sudah banyak sekali kotoran di sini, sudah dibersihkan tetap kotor ya. Ya harganya saya kurang tahu, saya lupa, mungkin sekitar 200 mungkin. Mouse-nya dengan keyboardnya sekitar segitu. Nanti mungkin akan saya lebih lengkapnya saya
tuliskan di deskripsi ya, termasuk monitor ini, karena ini monitor sudah lama ya. Ini kita 32 inch seingat saya, besar ya. Oke. Selanjutnya ini ada webcam ya, ini baru saya beli. Untuk kualitasnya tadi sudah bisa lihat ya, ini webcam murah juga, tidak terlalu mahal karena ya sekali lagi ini paket hemat ya, karena darurat covid sehingga kebetulan saya harus mengajar. Nah, kualitasnya seperti ini kira-kira ya, bisa dilihat. Masih banyak buram-buram atau blur-blur seperti ini. Kalau sebenarnya teman saya itu menggunakan webcam ini cukup baik. Asumsi saya mungkin karena cahaya ya, cahaya dari ruangan saya ini kurang memadai, sehingga ISO-nya harus tinggi sehingga akan banyak noise di sini ya. Ini contoh webcamnya ya. Videonya saya kecilkan lagi. Selanjutnya ada ini apa namanya, pen. Ini yang juga sering ditanyakan, bagaimana saya menulis misalkan presentasi di PowerPoint atau menulis catatan di OneNote atau yang lain, ini menggunakan pen tablet ini. Ya sekali lagi ini tidak dipromosikan oleh mereka ya saya. Jadi ada pennya di sini dan ini ada pulpennya di sini ya. Ini digunakan untuk menulis pada layar, jadi seperti ini. Memang agak susah ya awalnya, kita harus menulisnya di bawah kemudian melihat layarnya di atas. Ini perlu pembiasaan ya, yang sangat harus sering-sering digunakan. Berikutnya di sini adalah ya apa namanya, speaker ya, speaker. Ya memang kalau saya di audio khususnya di speaker atau headset itu saya pilih yang agak lumayan ada mereknya ya, misalkan di sini Simbada. Saya sendiri lupa harganya, nanti saya tulis di deskripsi. Itu dikoneksikan ke laptop sehingga kalau misalkan butuh audio output supaya kita tahu referensi suara kita seberapa, itu kita bisa menggunakan speaker ini ya. Berikutnya USB hub ya, standar karena laptop itu hanya ada 3 USB di situ. Satu USB-C yang saya berikan OTG, satu yang merah itu adalah HDMI, kemudian itu adalah colokan power. Berikutnya yang audio itu saya sambungkan ke speaker ini tadi ya, karena soundcardnya menggunakan USB di sini. Yang kabel biru itu saya hubungkan ke soundcard di sini. Nah, untuk merekam. Itu selanjutnya laptop ya. Laptop ini ya laptop lah ya, standar laptop yang, mohon maaf, ini ada barang-barang dari istri saya. Ini laptop ya, standar laptop Lenovo ini ya. Kalau saya Lenovo C340 ya. Ini bisa laptop, bisa juga dijadikan layarnya bisa diputar sampai 360 derajat ya, dan ada pen khususnya, jadi bisa layarnya touchscreen, bisa ditulis pen. Ini kalau digunakan kalau record ketika tidak di ini dalam hal ini kos-kosan ya, seperti itu. Harganya ya silahkan browsing sendiri atau nanti saya tuliskan di kolom komentar ya untuk harga terkait dengan laptop itu. Kemudian terakhir mungkin dari headset ya, headset saya ini. Nah ini, aduh saya jadi nggak dengar malah ini saya ngomong apa. Ini headset ya, headset ini sudah lama karena saya belinya ya, memang ini sudah 1 tahun atau lebih ya. Headset ini headset Fire ini cukup recommended. Memang harganya cukup lumayan ya, tapi ini memang full Bluetooth. Aduh mohon maaf ini pencet-pencet keyboardnya ya. Full Bluetooth, kemudian ada NFC-nya di sini untuk koneksi, tapi juga bisa dikoneksikan menggunakan kabel di sini ya. Nah, kabel. Ya memang headset ini lumayan harganya, karena memang saya suka dengan audio, saya suka mendengarkan musik misalkan, dan juga di sini ada aktif noise cancellingnya ya di sini. Nah, di sini ANC ini kalau dinyalakan saklarnya maka suara-suara ambience yang agak sedikit mengganggu misalkan itu bisa teredam di sini. Makanya biasanya saya bawa kalau misalkan ini saya ada tugas keluar kota naik pesawat, biasanya saya bawa headset ini. Ketika pesawat terbang itu bisa saya gunakan untuk ya mengurangi suara mesin pesawat ya. Ya memang ini harganya agak lumayan karena ini menggunakan Bluetooth, kemudian ada active noise cancelling, dan bisa juga dengan audio jack ya di sini. Ini dicas juga menggunakan micro USB. Oke. Mungkin itu untuk peralatan sederhana ya dari YouTube saya ini, atau bahkan kuliah online dan yang lain-lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya share video ini. Jangan lupa like video ini jika video ini bermanfaat. Nanti saya akan mungkin membahas lebih detail terkait dengan soundcard ini atau yang lain nanti ya, tergantung request dari
teman-teman. Jadi silakan kalau ada request silakan klik minta video tutorial atau video-video yang lain bisa request di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau dirasa video ini bermanfaat, bisa dibagi. Oke, sekali lagi ini adalah paket hemat ya, sehingga memang kualitasnya kalau videonya ini webcamnya, video facecamnya di sini ya memang kualitasnya seperti ini, tapi ini kan tidak digunakan untuk full screen, kita hanya menggunakan ya mungkin sekitar segini saja, tidak terlalu besar ya. Ini saya menggunakan kamera HP yang lama ya, yang untuk kamera utamanya. Dimana di sini kemudian nanti layar yang lain kan biasanya untuk PowerPoint atau untuk perkuliahan ya. Begitu pula dengan Zoom. Kalau Zoom itu ketika presentasi ya saya rasa video ini sudah cukup mumpuni ya. Ini resolusinya katanya sih 1080p ya. Nah ini ya, video ini kecil ya, murah juga, harganya mungkin sekitar 100 ribuan. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Ini request dari beberapa teman yang bertanya terkait dengan settingan untuk kuliah online. Terima kasih, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.